ini diprogram di atas karang ya, dan sedang dalam tahap pembentukan. Ini sedang di karangnya akan mencari jalan sendiri. Dan yang satu ini sedang dalam oke nih teman-teman. Hari ini saya akan melakukan pemotongan ya pada bakalan bonsai sancang. Jadi ini saya sengaja buat indukan ya. Saya buat indukan, saya langsung ground di tanah dengan harapan pertumbuhannya tentu lebih cepat daripada kita memprogram di pot ya. Meskipun itu bonsai mame. Jadi setelah kita punya indukan, tentu akan lebih baik ya. Kita bisa membuat banyak bonsai dari satu indukan ini. Nah, jadi pembentukannya dilakukan ketika batang sancang masih muda ya teman-teman, atau masih kecil, sehingga pembentukannya akan lebih gampang. Jadi sudah karakter khas dari bonsai sancang itu memang sangat getas ya, atau gampang sekali patah. Namun jika dia hanya patah sedikit ya, atau sebelahnya ini patah sebelah dan sebelahnya masih menyambung, bonsai sancang tetap akan hidup ya teman-teman. Jadi ini sudah saya bentuk sekitar 5 bulanan ya, 5 bulan yang lalu karena dia di ground, jadi memang lebih gampang ya teman-teman, lebih cepat pertumbuhannya, dan itu yang memang diharapkan ya. Jadi kita membuat bonsainya dari rantingan-perantingan ini teman-teman, kita bentuk di batang indukannya. Setelah dia nanti ukurannya cukup sesuai dengan yang kita inginkan, nanti baru kita lakukan pemotongan. Nah, untuk ukurannya seperti ini, tekukan seperti ini, saya sengaja membuat bonsai ukuran small ya teman-teman. Jadi bukan mame. Nah, mamenya nanti kita akan lakukan pemanenan untuk yang satu ini. Nanti akan kita potong ya. Jadi kita hanya mengambil satu mata tunas saja. Jadi nanti ada sekitar 3 mata tunas awal. Oke teman-teman, kita potong saja langsung ya. Oke, ini teman-teman sudah dilakukan pemotongan ya. Jadi untuk ukuran segini nanti saya akan membuat bonsai mame ya. Ini nanti akan kita potong ya. Jadi ini akan jadi 2 bakalan bonsai. Oke teman-teman, sudah dilakukan pemotongan ya, dan ini sudah disayat bekas potongan gergajinya. Jadi itu salah satu poin wajib juga ya, jika kita memotong bekas gergajian itu sebaiknya kita lakukan pemotongan ulang lagi menggunakan pisau. Jadi bekas gergajinya sebaiknya dipotong. Jadi dapat 2, dan ini nantinya hanya menggunakan 2 mata tunas ini sebagai kerangka utamanya. Jadi nanti bisa saja kita tumbuhkan akar dulu ya teman-teman, atau langsung diberi alas ya, di pot programnya diberi alas, lalu kita tanam untuk membuat perakaran yang keliling, atau kita tumbuhkan dulu. Setelah itu, setelah akar agak panjang, bisa kita program di atas karang ya.
Nah, ini juga baru saja saya lakukan pemotongan ya, beberapa hari yang lalu. Jadi ini sebelumnya tinggi ya teman-teman, dengan tujuan jika batangnya tinggi dan daunnya banyak, pertumbuhan akarnya akan cepat ya, dan dia akan cepat mencengkeram karangnya. Setelah akarnya cukup, baru kita lakukan pemotongannya. Nah, di tahap lanjutan ini kita akan membuat stang-stang awal ya, atau kerangka utamanya ya teman-teman. Ini juga bekas potongan, akan kita buat bonsai small ya teman-teman. Kemungkinan ini nanti sekitar 20-an senti jadinya. Dan ini untuk bonsai-bonsai mamenya. Ini diprogram di atas karang ya, dan sedang dalam tahap pembentukan. Ini juga baru diangkat. Jadi sebelumnya biasanya bagian perakaran ini ditimbun ya teman-teman. Jadi di dalam potnya ditimbun perakaran dan karangnya. Jadi perlahan-lahan nanti baru kita munculkan sambil kita menata perakaran yang ada ya. Ini juga baru dilakukan pemangkasan. Dan yang satu ini sancang parigata ya teman-teman. Jadi ini jenis sancang parigata yang total ya. Jadi dia ada bintik-bintik putih di bagian daunnya, sedang dilakukan pembesaran juga ya. Ini sebelumnya juga dari potongan ranting ya teman-teman. Dan ini sedang dalam proses pembesaran ya. Jadi dari ranting-ranting tadi ya teman-teman, dari hasil programan kita tadi di batang indukan, kita bisa membuat sesuai selera kita ya. Jadi gayanya ya sesuai selera kita maunya seperti apa. Dan beberapa bonsai saya ini memang kebanyakan di atas karang ya, untuk dibuat pancing. Dan yang satu ini sedang dalam prokar ya, program akar. Jadi nantinya dari sini teman-teman sampai ke sini ini adalah bagian akarnya. Jadi expose root ya. Dan ini karakternya sangat cantik sekali teman-teman. Ini sedang diprogram ya teman-teman. Nah, jadi daun sancang itu selebar ini ya teman-teman. Jika dia diliarkan, dia sangat lebar ya. Sancang ini sangat lebar sekali. Ini juga sedang diprogram bagian akarnya. Ini saya taruh karang ya bagian bawahnya. Ini sedang saya program juga ya teman-teman. Jadi ini baru ditancapkan, langsung ditancapkan di karang ya. Jadi sebelumnya kita beri sedikit media di rongga-rongga lubang karangnya ya, sehingga nanti akarnya akan mencari jalan sendiri. Jadi memang sebaiknya jika kita ingin membonsai ya, jika kita memang benar-benar sudah hobi bonsai, sebaiknya kita punya indukan sendiri ya teman-teman. Jadi kita punya indukan dan kita program dari indukan, satu indukan tersebut ya. Jadi kita bisa punya banyak bonsai dari satu indukan. Dan yang ini juga masih dalam program on drop ya teman-teman. Jadi masih ditutupi tanah dan karung, sehingga ketika hujan tanah-tanah ini tidak akan runtuh ya atau hilang.
Nah, yang di sebelahnya ini batang wahong ya teman-teman. Ini batang wahong. Jadi masih saudara sancang ya teman-teman. Sangat mirip sekali. Ini bagian daunnya sudah disambung dengan sancang ya. Jadi sudah dilakukan penyambungan. Daun wahong pun bisa kecil ya teman-teman, hanya saja dia tidak serapat sancang. Jadi makanya para pembonsai biasanya menggunakan daun sancang ya untuk sambungan wahong. Karena daunnya bisa lebih kecil dan tentu saja bisa lebih rapat. Namun karakter ya kita bisa dapat lebih banyak di batang wahong. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Tidak ada maksud sama sekali menggurui ya. Tidak ada sama sekali teman-teman. Hanya sekedar berbagi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.